Oke, baik kita mulai diskusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi jaringan yang terkini atau yang terupdate di masa sekarang. Meliputi ada Wi-Fi, ada IoT, dan ada cloud networking. Dengan masing-masingnya itu memiliki kelebihan, kekurangan, dan tantangan. Lalu diskusi dan penelitian ini juga akan membahas mengenai dampak teknologi tersebut pada perkembangan jaringan komputer. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan teknologi jaringan terkini akan disampaikan oleh Rifki. Silakan kepada Rifki. Iya, terima kasih untuk kesempatannya Saudara Fauzi. Untuk perkembangan teknologi jaringan terkini, kita mulai awal dari wireless network terlebih dahulu atau biasanya kita lebih terbiasa menyebutnya dengan Wi-Fi. Nah, di Wi-Fi 6 dan di Wi-Fi 7, mereka punya kelebihan untuk menawarkan kecepatan yang tinggi, mobilitas, dan biaya instalasi yang rendah karena tidak menggunakan kabel. Sangat mendukung perangkat yang portable. Lalu dilanjutkan dengan Internet of Things atau kita bisa sebutnya IoT. IoT menjadi teknologi dengan dampak terbesar pada jaringan komputer dengan adopsi luas di sektor kesehatan, transportasi, dan industri. IoT mengumpulkan data secara real time untuk analisis yang lebih cerdas. Dilanjutkan dengan cloud networking. Cloud networking memberikan fleksibilitas dan efisiensi melalui model pay as you go, serta mendukung akses data global dan latensi yang rendah. Untuk cloud ini, memang terkesan lebih fleksibel karena bisa diakses dimanapun, walaupun memang kekurangannya sangat tergantung dengan jaringan tertentu. Nah, untuk di slide selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang pandangan bersama. Nah, dari dampak terbesar, Internet of Things (IoT) dianggap sebagai teknologi yang akan membawa perubahan paling besar dalam jaringan komputer beberapa tahun yang akan datang. Lalu juga ada adopsi luasnya. IoT telah masuk ke berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan transportasi. Ada juga data sebagai aset utama. IoT mendukung pengumpulan data secara real time untuk analisis yang lebih cerdas. Juga ada di revolusinya. Perangkat IoT dapat bekerja lebih efisien dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah. Selanjutnya, hasil diskusi kita akan dibahas oleh Saudara Firman. Ya, silakan kepada Ya, Saudara Firman. terima kasih Saudara Fauzi dan Rifki. Saya di sini Firman Noviandri akan menjelaskan materi selanjutnya berupa hasil penelitian kelompok. Pada topik pertama ada wireless networking atau Wi-Fi, Internet of Things atau IoT, dan cloud networking. Penjelasan pada Wi-Fi. Wi-Fi ini merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel dengan kecepatan dan efisiensi yang terus meningkat. Kemudian pada IoT, IoT itu sistem yang menghubungkan perangkat pintar untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time. Kemudian cloud networking itu merupakan infrastruktur jaringan berbasis cloud yang memberikan fleksibilitas tinggi dalam penyimpanan dan akses data. Kemudian di slide selanjutnya ada temuan penting dari diskusi kelompok. Yang pertama, pada wireless networking atau Wi-Fi memiliki kelebihan, efisiensi biaya pemasangan, dan kemudahan akses. Kemudian kekurangannya berupa rentan terhadap gangguan dan masalah keamanan. Kemudian tantangan diskusi pada Wi-Fi, pengembangan enkripsi yang lebih kuat diperlukan untuk melindungi data pengguna. Yang kedua, Internet of Things. Internet of Things memiliki kelebihan dampak yang signifikan pada industri kesehatan, misalnya pemantauan pasien jarak jauh dan rumah pintar. Kemudian IoT memiliki kekurangan masalah privasi data pengguna.
Tantangan diskusi untuk IoT ialah adanya kesenjangan standar protokol antara perangkat IoT dari produsen yang berbeda. Yang terakhir, cloud networking, kelebihannya mendukung kolaborasi lintas wilayah dengan latensi rendah. Yang terakhir, kekurangannya ketergantungan tinggi pada penyedia layanan pihak ketiga. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Fauzi. Silakan. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan dari diskusi kita kali ini, teknologi jaringan yang terkini memang memberikan banyak dampak besar yang positif bagi pertumbuhan kita. Namun terdapat juga banyak tantangan dalam pengembangan tersebut. Untuk potensi terbesarnya itu ada dimiliki oleh IoT, karena IoT ini bisa diterapkan ke berbagai sektor, misalkan tadi yang disebutkan industri, pertanian. Lalu untuk komponen penting dari Wi-Fi dan cloud networking ini menjadi komponen yang penting juga untuk mendukung integrasi teknologi baru ini. Kenapa? Karena IoT sendiri memerlukan jaringan dengan kecepatan yang cepat, seperti misalkan Wi-Fi yang cepat, atau seperti yang tadi dibahas itu adalah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 7. Lalu IoT juga seperti yang tadi dibahas dapat mengumpulkan data secara real time. Oleh karena itu, komponen cloud networking ini penting juga untuk IoT. Nah, untuk rekomendasinya yaitu rekomendasi berdasarkan diskusi kita hari ini adalah penguatan regulasi terkait keamanan data IoT untuk mendukung adopsi teknologi secara masif tanpa mengorbankan privasi pengguna. Jadi, semakin kita berkembang terhadap dalam hal jaringan ini, semakin kita juga memperluas atau memperbesar resiko terhadap keamanan data. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan mengenai masalah keamanan data ini. Salah satunya adalah dengan cara penguatan regulasi terkait keamanan data. Untuk penelitian ini sendiri memberikan gambaran tentang perkembangan terkini dalam teknologi jaringan yang berfokus pada Wi-Fi, IoT, dan cloud networking. IoT ini diprediksi akan membawa perubahan besar dalam jaringan komputer di masa depan. Sementara Wi-Fi dan cloud networking akan menjadi komponen yang penting untuk perkembangan tersebut. Sekian untuk diskusi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka silakan diketik saja di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab. Sekian, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.